oleh kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan, kita ada sampai hari ini. Mari kita besarkan nama Tuhan, kita puji Dia, karena Dia layak disembah. Mari berdiri bersama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Dia Raja segala raja, Dia layak terima pujian. Haleluya. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Mari muliakan Tuhan, agungkan Dia. Dia Raja di atas segala raja. Dia layak terima pujian dan sembah dari umatnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oh, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud menyembah Dia. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, oh layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, Amin. adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud menyembah Dia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, Oh layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud menyembah Dia. Yesus, Engkau yang kami tinggikan, Yesus yang kami muliakan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. sebab Kau layak kudus, oh layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terpujilah Engkau Tuhan. Layak kudus, oh layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, layak kami agungkan. Karena betapa besarnya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada pada hari ini menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan, bahkan kesempatan begitu baik Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini semua kami sangat bersyukur ya Tuhan. Karena dengan kekuatan, kesehatan Engkau anugerahkan bagi kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Kehidupan kami
Bahkan saat kami beribadah hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan, dimanapun kami ada, dimana kami beribadah kepada Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kekuatan daripada Roh Kudus semua akan menaungi kehidupan kami, sehingga setiap kami mengikuti ibadah yang ada, kami merasakan anugerah-Mu, berkat Tuhan, kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut ibadah ini dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tetap tinggal berdiri. Mari bersama-sama kita puji Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Haleluya. Pujilah selalu, ya Allah baik. Amin. Puji Tuhan. Pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Amin. Ya Allah baik, ya Allah baik, oh ya Allah baik, Allah baik bagiku. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan. Karena Dia layak terima pujian dan pengagungan kita. Haleluya. Ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, oh ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, oh ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik. Amin. Ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Amin. Haleluya. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Amin. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji Dia. Oh puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji. Mari percaya kita akan puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita puji Dia. Oh puji, puji, mari kita puji Dia. Amin. Haleluya, mari kita puji Dia. Oh puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Amin. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Selama-lamanya.
Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus yang memberikan hidup buat kita, orang-orang yang percaya. Dia, Yesus, yang memberikan pengharapan kepada kita. Karena itu, mari, selagi kita masih hidup dalam dunia ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran. Kita puji Tuhan, kita muliakan Dia. Amin, puji Tuhan. Mari sembah Dia, agungkan Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat segala kemurahan Tuhan dan anugerah-Nya yang Dia berikan buat kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari katakan, kalau ku hidup bagimu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku, oh dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu ya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari dengan iman katakan, kalau ku hidup bagimu ya Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku, oh dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu ya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu
kasih Roh Kudus buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu bagi kami semua. Puji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Nyanyikan pujian. Mataku tertuju padamu ya Tuhan. Segenap hidupku, hidup kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Dan lewat firman Tuhan akan membimbing kita untuk masuk dalam rencananya Tuhan. Dan biarlah dalam hidup kita terus membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya Tuhan, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin, puji Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Segenap hidup kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Bimbing kami dengan firman-Mu. Kami perlu firman Tuhan. Karena tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Haleluya, haleluya. Amin. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Aku mau mengikuti-Mu ya Bapa. Mau Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Oh, Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami ingin Tuhan seluruh hidup kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa fokus Tuhan untuk menyembah Engkau. Untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saatnya kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu berbicara Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan kami kembali kekuatan Tuhan. Firman-Mu akan memberikan kami kembali pengharapan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Siapapun kami yang mendengarnya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan baik sehingga kita masih boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kalaupun melalui online kita lakukan hal itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau pada hari ini kita masih bicara tentang soal-soal kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Dan banyak sudah kita dengar khotbah tentang menjadi terang, tentunya dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi kita lihat banyak hal yang kita bisa belajar dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang harus hidup di dalam terang. Saya mau mulai dengan ayat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi Alkitab jelaskan kepada kita, kita ini adalah anak-anak terang atau anak-anak siang. Bukan dari hal yang anak-anak dalam kegelapan. Nah kalau kita melihat pada waktu Allah menjadikan bumi ini, Allah ciptakan, kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi kemudian ayat yang kedua kita membaca sesuatu yang sangat bertolak belakang karena keadaan kemudian dikacaukan sehingga dikatakan yang ada adalah kegelapan yang menutupi bumi ini. Dan kalau kita membaca dalam firman Allah ini bahwa kegelapan itu menyebabkan tentunya kita tidak melihat sesuatu apa lagi karena keadaan yang begitu gelap dan tidak bisa tentunya kita melihat sesuatu yang indah di dalam kegelapan itu. Sehingga kalau kita membaca kemudian Allah itu yang maha kasih, Allah yang sudah ciptakan sebenarnya keadaan baik, Allah kemudian adakan kembali penciptaan itu. Dan kalau kita baca Alkitab, bahwa Allah mulai dengan ayat yang ketiga dari Kejadian 1, Allah jadikan terang. Yang mula-mula diciptakan kembali adalah terang. Baru nanti kita membaca Allah mengadakan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang kita baca. Jadi memang bagi Tuhan, perhatian Tuhan kepada harus ada terang dulu untuk kemudian mengadakan segala sesuatu yang kemudian Allah lihat semua di dalam keadaan yang baik. Nah, lalu kita mulai memikirkan kenapa Allah mulaikan terang. Dan inilah menjadi pemikiran saya pada waktu menyiapkan firman Allah, betapa pengaruh terang itu, pengaruh
terang itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat atau yang besar dibandingkan dengan kegelapan. Kalau kita mengambil contoh saja, di dalam gedung gereja ini seandainya, lalu semua lampu menyala terang benderang. Tetapi kemudian mungkin karena melihat keadaan, sehingga kalau bisa harus penghematan listrik seandainya, lalu sebagian harus dimatikan. Oke, dimatikanlah. Apa yang terjadi? Kita melihat bahwa kalaupun ada gelapnya, tetapi terang itu masih ada. Dan waktu dalam keadaan sedemikian, kalaupun ada gelap, sebagian gelap, kita lihat tidak menguasai terang. Bahkan di dalam terang, kita masih bisa lihat di dalam kegelapan, meskipun agak samar-samar, melihat kalau ada mungkin ada orang di sana atau lihat benda-benda yang ada di sana, kita masih bisa lihat meskipun samar-samar. Tetapi kalau seandainya keadaan kemudian tempat ini sebenarnya gelap sama sekali, lalu kita datang dengan satu lampu yang kecil saja, maka kita lihat begitu kita masuk dengan terang yang kecil, kita sudah bisa melihat meskipun tidak secara keseluruhan mungkin, tetapi kita sudah bisa melihat dengan terang itu, kita bisa melihat jalan kita di dalam gedung itu atau melihat sedikit barang-barang yang ada di dalamnya dalam keadaan yang samar. Kalau saya bicara hal ini, saya selalu ingat pada waktu kami harus masih melayani Tuhan di desa yang memang sudah tidak ada listrik. Kami harus berjalan di tempat yang gelap. Nah, kita harus memiliki yaitu penerang, ya, senter kita bawa. Dan pun saya ingat kepada satu waktu kami mengadakan penginjilan di satu desa di daerah Rio, di mana pada waktu kami datang, kami harus berjalan menuju ke gereja itu di tengah-tengah hutan. Kiri kanan penuh dengan pohon-pohon. Dan kita harus berjalan, kami harus berjalan di sana. Berjalan, tidak ada rumah kiri dan kanan. Hanya pohon dan seterusnya. Kami berjalan. Satu waktu lalu saya bertanya, di mana sebenarnya gerejanya? Yang mengantar kita katakan, oh tidak jauh lagi Pak. Ya, oke, kita jalan nggak sampai-sampai. Saya tanya lagi, berapa jauh lagi nih kita harus berjalan? Di tengah-tengah pohon-pohon yang begitu banyak kiri dan kanan. Pada waktu itu masih ada terangnya ya. Kita jalan terus sampai di gereja itu. Lalu kami adakan ibadah. Tapi memang orang yang punya gereja itu kan tidak usah terlalu malam supaya kita nanti cepat bisa pulang. Karena kami harus naik perahu yang kecil lagi. Jadi sesudah ibadah selesai, lalu apa yang terpikir? Kami harus jalan sebentar dalam kegelapan yang luar biasa karena tidak ada rumah-rumah. Jemaatnya tinggal di dalam, di belakang hutan-hutan itu, di belakang pohon-pohon itu, mereka tinggal di sana. Lalu kami berpikir, kami harus ada yang mempunyai senter. Dan puji Tuhan ada yang membawa senter. Saya katakan, kamu yang membawa senter, kamu jalannya paling depan. Karena ini kalau kami dalam kegelapan, bisa-bisa kami jatuh. Karena pohon-pohon itu bukan pohon yang kecil, pohon besar di mana akar-akarnya ada di dalam jalan yang mana kita jalani. Dan benar saudara, kita mulai berjalan dalam kegelapan yang memang pekat sama sekali. Karena ada pohon-pohon dan tidak ada rumah-rumah atau penerang. Sampai kami kemudian pada satu waktu kami melihat di sebelah kanan ada satu tempat sembayang daripada satu agama. Lalu ada lampu yang remang. Lalu saya bilang, aduh ini kok di tengah-tengah hutan ada yang orang rupanya pergi berdoa di sana. Lalu kelihatan dalam bayangan seperti ada orang yang berjalan. Sehingga semua pikir ini ada apa ini? Mereka takut. Sehingga kami waktu itu berjalan, kami hanya berdoa, Tuhan tolong kami. Supaya kami kembali ke perahu yang dimana kami harus kembali nanti ke kota. Sambil berjalan, sambil menyanyi, memuji Tuhan. Karena
timbul ketakutan karena gelap. Tetapi untung ada senter itu. Yang satu yang membawa, lalu dia mulai terangi. Sehingga kita berjalan di belakang dia, kita jalan terus sampailah kita di tempat di mana kapal itu menunggu kami di sana. Karena ada lampu. Jadi pengaruh terang itu sangat kuat dibandingkan dengan gelap. Dan kita lihat memang itu sebabnya Allah ingin adanya terang. Dan Allah mulai dengan adakan terang. Kalau kita kemudian beralih kepada Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, didapatkan bahwa kita semua ini ibarat berjalan di dalam gelap. Tetapi kalau kita baca kemudian dalam Amsal 4 ayat 19, dijelaskanlah siapa itu yang berjalan di dalam gelap adalah orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang menyangkal Tuhan. Dan sini kita lihat bahwa tadinya kita dalam gelap juga. Seperti orang fasik, tidak mengenal Allah, melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang jahat dan dosa. Tetapi kita tahu bahwa firman Allah katakan bahwa kita tidak ada di dalam gelap itu. Karena kita ada di dalam terang, dikatakan dalam Efesus 5 ayat 8 itu. Jadi kita berada di dalam terang. Dan kita tahu tentunya tadi bahwa kenapa Allah adakan terang terlebih dahulu. Karena dia memang adalah terang. Dia memang terang, bukan jadi terang. Allah memang terang adanya. Sehingga pada waktu keadaan dia lihat semua gelap gulita di atas muka bumi, nomor satu dia itu dia buat terang. Ya. Nah, di sini kita lihat dikatakan kita tidak dalam gelap, tetapi kemudian kita di dalam terang. Tuhan yang adalah terang, lalu di dalam Mazmur 18 ayat 29 dia katakan, dialah yang kemudian menerangi kita. Kita yang tadi di dalam gelap, dia yang menerangi. Terang itu menerangi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita diterangi oleh Tuhan. Ya, dari kegelapan kemudian menjadi terang. Dan itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk supaya kita boleh berada di dalam keadaan terang dan hidup sebagai anak-anak terang. Nah, sekarang kita mulai bertanya, kita harus berjalan di dalam terang. Nah, untuk bertahan, karena rupanya bisa-bisa kita tidak bisa tahan untuk hidup sebagai anak-anak terang. Nah, Alkitab tuliskan bahwa kalau kita ingin menjadi terang dan bertahan untuk hidup di dalam terang Allah itu sebagai anak-anak terang, kita lihat bahwa kita harus, nomor satu dikatakan, kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Lalu saya ingat memang kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Bahkan Yesus berkata, kasihilah aku dengan segenap, bukan setengah-setengah, tetapi sepenuh kita percaya dengan tidak bimbang sekalipun terhadap pertolongan atau kuasa Tuhan. Kita harus percaya penuh. Lalu saya ingat apa yang dimaksudkan dan harus tetap percaya penuh. Maka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17. Di sana Paulus berkata bahwa kita harus mengikat diri kita dengan Allah. Mengikat diri. Tapi dalam terjemahan lama memang sudah dikatakan bahwa kita harus melekat kepada Tuhan. Ya, melekat sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam pengertian seperti glue, seperti perekat. Ya, dan dikatakan stick yang lekat sekali, tidak bisa dilepaskan. Ya, dan itulah yang Tuhan mau dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita melekat sekali kepada Tuhan. Sehingga Efesus 4 ayat 27 katakan bahwa kita tidak berikan kesempatan sedikit pun kepada iblis. Dalam bahasa lain, kita tidak berikan tempat sedikit karena kita menempel, karena kita lekat kepada Tuhan kita, dan itu sangat perlu di dalam hidup kita. Kalau kita
melekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak melekat, ada contohnya lagi Alkitab. Ada perumpamaan dalam Injil Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ada orang roh jahat itu keluar dari seseorang. Jadi jahat ini keluar. Lalu dia bersihlah, rumah itu bersih. Si jahat ini, roh jahat ini dia pergi. Tapi kemudian karena dia tidak punya tempat, dia coba kembali mau melihat bagaimana rumah yang tadinya dia diami. Begitu dia lihat rumah itu, rupanya rumahnya udah bersih. Tidak ada apa-apanya, sudah bersih, kosong sama sekali. Lalu dia berpikir, oh ini kosong, biarlah aku masuk lagi. Dan saudara, Alkitab katakan, waktu dia kembali ke dalam rumah itu, bukan hanya dia satu, dia sudah bawa rombongan yang lain untuk masuk di dalam rumah itu. Itulah, kalau rumah kehidupan kita ini yang tadinya sudah di dalam Tuhan, karena kemudian roh jahat, roh kuasa iblis sudah hilang, tetapi kalau kemudian rumah itu kosong, tidak diisi. Dan kita tahu memang hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai rumah Allah harus diisi dengan firman Allah. Dengan roh Allah harus memenuhi hidup kita. Tetapi kalau kosong, jangan-jangan iblis itu masuk. Sekarang ini dia tidak akan masuk sendiri. Dia ajak yang lain untuk masuk. Dan saudara lihat betapa betul-betul kita melihat bagaimana inilah memang pekerjaan daripada iblis untuk kemudian menguasai seluruh rumah sepenuhnya. Kiranya Tuhan jauhkan kita ya saudara-saudara dari kita harus jatuh kembali. Sebab itu tetap percaya, jangan bimbang sedikit pun. Apalagi di dalam masa-masa sekarang ini tetap percaya kepada Tuhan. Ada waktunya apa yang kita hadapi membuat kita memang mulai mau mengurangi percaya kita bahwa Tuhan bisa tolong dan sebagainya. Tetapi pegang, melekatlah dengan Tuhan. Untuk kita melihat selalu kita ada di jalan yang benar. Kita jauh daripada kuasa iblis yang selalu mau coba menguasai kita lebih hebat lagi dan lebih hebat lagi. Yang kedua, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 22, di sana dikatakan bahwa mata kita harus baik supaya terang itu juga jadi baik. Terang itu baik kalau mata itu baik dikatakan. Mata adalah sesuatu yang ada pada tubuh kita yang Tuhan ciptakan untuk melihat. Kalau mata itu baik, seluruh tubuh yang terang ini baik. Jadi kita lihat, kalau kita ingin bertahan hidup sebagai anak-anak terang, haruslah mata ini harus baik. Saudara mengerti tentu, itu mata kita gunakan kan setiap hari. Nah sekarang mulai bertanya, ini mata lihat apa sih? Sehingga Alkitab katakan bisa mata itu baik, tapi bisa juga mata itu jahat. Apa yang kita lihat dengan mata kita ini? Banyak hal yang saudara bisa lihat. Apalagi sekarang dengan saudara memegang gadget. Ada banyak hal yang bisa dilihat. Sampai ada waktunya kita terlalu terpukau melihat hal-hal yang itu. Sampai sudah juga kita mulai, iman kita juga mulai menjadi lemah. Hati-hati. Tuhan berkenan kita mata untuk melihat hal-hal yang baik. Daud jatuh. Pada Alkitab bilang Daud adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk melakukan apa yang menjadikan Tuhan. Tetapi demikian pun dia pernah jatuh karena apa? Mata. Jadi Tuhan tolong kiranya kita sebagai umat Tuhan untuk menjaga mata kita. Kita pakai mata ini untuk apa sekarang ini? Mata ini tertujulah kepada Tuhan. Kalau tidak salah tadi ada nyanyian, mataku tertuju padamu ya. Jadi memang mata kita harus tertuju. Mata apa? Mata kita dan iman kita tertuju kepada Tuhan. Ada ayat-ayat yang saudara bisa baca dalam Mazmur 25 ayat 15. Mazmur 123 ayat 1.
Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Difokuskan kepada Tuhan. Bukan berarti saudara tidak bisa lihat apa. Kita bisa lihat banyak, tapi jangan sampai mata ini akan membawa kita kepada dosa. Jaga, mata itu baik, terang itu tetap baik di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita lihat untuk itu. Kalau kita beralih kepada kitab Wahyu, pasal yang ketiga, gereja yang ketujuh, gereja yang terakhir ya. Tentang gereja Laodikia. Dikatakan gereja itu bagus. Punya semua. Waktu ditanya, aku sudah punya semua. Nggak ada lagi yang aku perlu. Lalu Tuhan tegur, masih ada kamu punya kekurangan. Lalu kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga itu. Bagaimana kemudian Tuhan tunjukkan kepada mereka. Dan ada satu hal yang kita baca dalam Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Rupanya keadaan mata mereka tidak baik. Sehingga Tuhan katakan pakai itu minyak melumasi mata. Supaya kamu tidak melihat sesuatu dalam keadaan yang samar-samar. Tapi engkau dapat melihat dengan benar. Dan kita tentu sebagai umat Tuhan mengerti apa yang dimaksudkan. Kalau dia bicara tentang minyak, kita tahu bicara tentang Roh Kudus. Minta supaya kita selalu diurapi dengan Roh Kudus. Mata kita ini supaya kita melihat hal-hal yang berguna, yang memuliakan Tuhan. Perlu kita minta Roh Kudus tolong saya. Hari ini saya akan menjalani hidup. Saya tidak tahu apa yang saya hadapi, tapi biarlah mata saya boleh tertuju kepadamu Tuhan. Roh Kudus tolong saya. Supaya jauh dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Satu hal lagi kita lihat dalam Efesus 5 tadi dikatakan kita seperti gelap tetapi kemudian kita menjadi milik, menjadi kita ini terang Allahnya, terang adanya. Jadi kita lihat kemudian dikatakan sebagai anak-anak terang kita harus memiliki buah. Buah ada hasil daripada pertumbuhan sebuah pohon, bukan? Nah kita ini diibaratkan seperti pohon yang bertumbuh dan akan harus bisa mengeluarkan buah. Tuhan pernah menegur, diharapin buah dari pohon ara tidak ada. Akhirnya dia mulai kutuki pohon itu. Tuhan ingin lihat buah. Sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin melihat buah-buah dan kita baca dia bicara tentang buah-buah terang. Yaitu baik kebaikan. Matius 5 ayat 6 katakan apalah buah dari hal terang ini. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 16. Supaya perbuatan-perbuatan yang baik daripadamu dilihat orang. Lalu apa? Tidak mendatangkan puji bagi kita. Atau kita tidak harapkan puji bagi kita. Tetapi supaya Bapa dipermuliakan. Jadi perbuatan baik kita adalah hasil kita berjalan sebagai anak-anak terang. Lalu kita juga lihat. Dikatakan bicara tentang jujur atau berpihak kepada apa yang benar. Itu kalau diterjemahkan kita lihat. Maka itu yang kita hidup jujur. Jujur berarti ya di atas ya. Ada waktunya kita seperti orang yang terkeseleo. Harusnya ya, tapi kalau tiba-tiba kita bisa bilang tidak. Alkitab katakan ya di atas ya. Jujur. Jujur sangat diperlukan supaya orang bisa melihat ini anak terang. Dalam segala aspek hidup kita tunjukkan kejujuran. Dan itu sangat akan memuliakan nama
Tuhan. Saudara bisa lihat itu dalam Amsal Sulaiman pasal 21 ayat yang ke-8. Lalu dikatakan tentang kebenaran, truth, yaitu firman Allah. Tidak bisa lepas saudara, jadi anak terang harus memiliki firman. Yohanes 17 ayat 17 ada katakan, firman adalah kebenaran. Itu perlu saudara-saudara, kita perlu bertumbuh di dalam firman Allah. Dan saya bersyukur dan terima kasih melihat perkembangan kehidupan anak-anak Tuhan. Yang saya lihat hidup mereka yang mulai bertumbuh di dalam Tuhan karena mereka mulai pegang erat firman Allah. Mereka lakukan firman Allah. Sungguh tentunya menyenangkan hati kalau saya melihat dalam jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami, anak-anak itu dari masa muda mereka lalu sudah masuk gereja tapi masih suka main-main gitu ya. Tapi waktu mereka mulai bertumbuh, mereka mulai baik tubuhnya ya, mereka menjadi dewasa, saya lihat anak-anak ini mulai serius dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Mereka mulai bertumbuh di dalam Tuhan, mereka mulai dapat melayani Tuhan. Sebagai gembala, sangat saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Mempunyai anak-anak yang kemudian nyata mereka hidup di dalam pertumbuhan dan menyatakan buah-buah terang di dalam kehidupan mereka. Tapi inilah saudara, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana pengaruh terang dan gelap itu. Alkitab katakan ada satu bahaya yang sangat besar apabila seandainya gedung ini terang, tapi tiba-tiba seluruh ruangan ini dimatikan lampunya jadi gelap sama sekali. Apa yang terjadi saudara? Kalau saudara sudah ada di dalam tempat ini terang, lalu kemudian jadi gelap, gelap yang kemudian itu lebih gelap daripada kalau waktu digelap lalu saudara masuk lalu nyalakan lampu. Akan sangat gelap. Dan Alkitab memang sudah katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 tadi, bahwa akan jadi sangat-sangat gelap. Tuhan tolong kiranya kita. 2 Petrus 2 ayat 20 katakan, kita ini yang sudah dilepaskan dari kecemaran dosa dunia, lalu berpaling kepada kebenaran, lalu kita kembali lagi jatuh. Alkitab memang sudah katakan, kita akan jadi lebih jahat dari semula. Lalu Alkitab kata, lebih baik orang itu tidak kenal Tuhan. Satu tantangan yang begitu hebat untuk kita jaga hidup kita. Kalau sampai kita jatuh lagi, jangan-jangan kita lebih jahat. Tuhan tolong kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup tetap di dalam terang Allah sebagai anak-anak terang. Karena itu Amsal 4 ayat yang ke-18, Amsal Sulaiman 4 ayat 18 katakan, harus bertumbuh, bertambah dalam terang Tuhan, untuk kemudian kita mencapai kesempurnaan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Memberkati kita, jadikan kami umat Tuhan yang hidup. Sungguh-sungguh nyatakan kita ini adalah anak-anak terang. Puji Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan dengan nyanyian Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dapat membalas kasih.
tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kepadamu Tuhan, kepadamu saja Tuhan. Kepada Engkau kami serahkan hidup kami. Mata kami tertuju kepadamu. Engkau yang sudah selamatkan kami. Engkau juga menjadi penolong kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami cinta Engkau, kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, malam-malam sangkala malam mata kasih, mata kaya basah. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kami yang heran, haleluya. Allah yang penuh dengan kemurahan, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, rabatakaya basangkala balabasi. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Bapa kami yang baik. Engkaulah penghibur kami yang heran, haleluya. Oh, kepadamu saja Tuhan, kepadamu kami berharap Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau memberi Semua yang ku dapat berikan, ku mau cinta Dia lebih dari semua. ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan, kami diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam hati kami untuk menghadapi lagi hari-hari yang akan datang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kami kembalikan kepada Engkau yang layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Dan marilah saudara-saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan daripada Tuhan Yesus, persekutuan, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus tetap ada dan memenuhi kehidupan kami mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita berkata, amin.